Ini kamu mau dikasih bunga sama abang ceritanya ya? Iya nak. Iya. Abang pas kalau udah makan sini ya nak. Kakak gimana rasanya happy? Happy. Nanti pas itu ya. Muka aku lagi nggak fokus lagi. Ya, Abang sebelah situ sayang. foto ya? Disuruh potong sama maminya nggak mau. Udah, udah. Katanya aku mau panjangin rambut ya udah. Nggak apa-apa sih untungnya. Di sekolahnya boleh. Diskon artis. Nggak mungkin karena kalau ke sekolah kan dia dikebelakangin sama pakai peci kan. Sekolahnya pakai peci. Nggak siapa main bola nggak mau? Konsepnya tuh sebenarnya kita tuh mau bikin perayaan ulang tahun Ejas, nggak usah yang terlalu heboh banget, megah banget, tapi yang penting bisa kumpul, nuansa apa istilahnya silaturahimnya tuh ada lah gitu loh. Dan alhamdulillah kita seneng banget. Yang terutama teman-temannya kakak Ejas semuanya datang ya kakak ya. Alhamdulillah, dan dia tuh konsepnya sendiri memang kakak Ejas tuh suka sama Little Pony. Jadi Unicorn. iya unicorn kan Little Pony. Yang sayang. new generation. Iya, new generation ya. Nanti teman-teman kalian ke rumah kakak. Teman-teman kakak nanti ada yang ke rumah kakak. Kamu yang bilang itu. Jadi aku sengaja nggak ngasih tahu Ejas mau bikin acara di sini. Aku bilangnya kak nanti kalau ke Acara rumah, di rumah. ada acara, ada teman-teman kakak di rumah. Dia semangat banget mau pulang pakai baju ini apa segala macam. Memang baju udah disiapin. Ternyata pas datang ke sini dia langsung gini, bener-bener muka shocknya, shock banget dan happy banget. Seneng banget apa? Teman kakak Ren datang ke rumah. Kan tadi teman-teman kakak udah datang ke sini. Jadi nggak ke rumah lagi. Tapi kakak happy kan? Mukanya muka happy. Seneng dia. Seneng nggak dikasih permen yang kakak suka dari apa? Dari abang. Ah, Suka? tadi Senang. kesuka mau ngambil. Kakak mau makan? Konsepnya konsep unicorn. Warnanya warna pink. Karena Pastel. kakak Ejas suka banget warna pink gitu. Jadi Sampai dedinya dipakai pakai pink. warna pink. 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 Bisa ya? Konsepnya seragam pakai baju ala unicorn atau seperti apa sih kak tadi? Kalau untuk konsep bajunya sendiri karena Kak Ivan Gunawan yang bikin, jadi aku serahin 100%. Dia cuma nanya sih konsepnya apa, unicorn. Udah, jadi aku nggak tahu kayak gimana jadinya dibikin seperti yang Kak Igun mau aja. Jadi aku benar-benar taunya jadi seperti ini dan alhamdulillahnya jadinya lucu, gemes gitu dan sesuai dengan keinginan Kakak Ejas. Kakak Ejas tuh happy banget. Kata dia, aku jadi princess katanya gitu. Dia happy. Kalau kita bilang kak nanti modelnya mau gini bagus nggak usah ngajarin gue katanya. Ikutin model gue aja kata dia. Iya Kak Igun bilang Kak gitu. Igun. Jadi alhamdulillah kalau selama ini sih jadinya alhamdulillah juga bagus Iya. sih gitu dan kita happy karena kita tuh paling happy kalau baju bisa samaan gitu loh, konsep bajunya samaan kayak gini, terus juga sama dekornya matching ya, ternyata ya matching banget. Jadi alhamdulillah, dan kakak Ejas yang penting kakak Ejasnya happy ketemu sama teman-temannya. Karena Terus- ini kan bisa dibilang ulang tahun kelima ini kakak Ejas mulai ngerti gitu perayaan gitu, mulai ngerti adanya rame-rame, ada acara. 4 tahun kemarin sudah mulai ngerti dikit, cuma ya kayak kapasitasnya gitu aja, kayak kita ngerayain bareng keluarga dan dia cuma ngerti oh sedikit oh ulang tahun gini dapat kado gini gitu kan. Yang pertama kali kan dia 1 tahun ya yang kita Iya. rayain ya, makanya 1 tahun ketika 5 tahun ini dia udah mulai tahu ada perayaan, dia udah mulai bersosialisasi di sekolahnya sama temen-temennya, terus ada temen-temennya datang, jadi dia happy banget dan dia benar-benar baru ngerasain tuh perayaan dan happynya ulang tahun tuh di sekarang ini gitu. Kayak Jadi abang spesial ya. banget, Kayak kayak abang abang ya. dulu. Iya, iya. Yang perkembangan 5 tahun nih kak, Ejas apa sih kak yang mungkin signifikan perkembangan besarnya nih? Apalagi kan juga udah jago ngaji dan lain-lain. Abang Apa? bisa bikin abang happy terus. Kakak Anak-anak Ejas tuh- perkembangan ngajinya. Kalau perkembangan ngaji sih kakak, masya Allah ya, udah keren. Kakak udah bisa nambah sampai 30. sampai 30. Terus anak-anak Ejas terutama udah semakin kritis, udah mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan ajaib yang kadang orang tuanya sampai bingung apa dari jawaban dari pertanyaan ini gitu.
terus udah mulai bawel gitu ya, karena mungkin dia semakin melihat banyak hal, semakin pengen tahu banyak hal kan, anak-anak kan biasanya seperti itu kan. Nah jadi kayak orang tuanya sampai abang-abangnya juga ditanyain hal-hal kayak gitu, jadi kita memang harus bisa ngasih jawaban yang anak itu jadi lebih gampang ngerti gitu, jangan sampai salah gitu, akhirnya nanti dia salah jalan. Kan sekarang udah tambah pinter ngaji, ikut nyanyi juga lagi berani. Karena itu yang Tadi alhamdulillahnya kan tadi Ustadz Syam sempat bilang kakak Ejas di usia 5 tahun udah hafal An-Naba. Nanti berarti kata apa sih Ustadz Syam tadi bilang? Tapi nanti 6 tahun harus udah hafal yang surat panjang-panjang lagi. Nah, tadi katanya kalau udah umur berapa yang udah besar itu berarti udah hafal semua. Juz 30, bukan 30 juz 30. Iya. Karena kan dia memang kita ngajinya kita putar kan, belajarnya dari surat terpanjang dulu di juz 30. Tapi surat pendeknya dia udah bisa. Iya, tapi surat pendek juga udah bisa. Jadi kayak kul-kulan dia udah bisa, tapi sekarang udah An-Nabanya udah 1 sampai 30, tinggal 10 ayat lagi selesai gitu. Di postingan Kak Faiz kita semalam kayaknya kue ini dan kue impian dari Ejas. Iya, karena memang kakak Ejas tuh kan pengen banget unicorn, dia suka banget. Jadi ini didesain memang sesuai keinginan kakak Ejas tuh unicorn. Ini ngedesainnya pakai tangan dia orangnya gitu. Jadi ini lucu banget, bener-bener ini sesuai keinginan kakak Ejas. Perpaduan warnanya juga gemes banget tuh sampai ke atas tuh bener-bener bagus banget. Jadi kakak Ejas tuh happy banget, dari tadi aja kuenya dipandangin terus sama dia. Jadi ya namanya anak kecil ya sebenarnya. Colek-colekin. Yang dilihat sama dia tuh apa coba? Yang dilihat sama dia adalah kue, baju yang dipakai dia, teman-teman terdekatnya dia datang, itu dia kayak bahagia banget gitu, dia happy banget gitu. Sampai kayak tadi make upnya aja kan dia sebenarnya udah ngantuk datang ke sini. Udah mulai nyender-nyender, terus bajunya kayak takut kusut, cuma bilangin doang, "Kakak, nanti bajunya kusut, make upnya luntur." Dia langsung semangat lagi gitu. Udah tahu kayak gitu-gitu, centil, lucu banget, perempuan banget, emaknya banget centilnya. Kisah mewah seperti ini reward buat anak atau siapa sih Kak Faiz? Sebenarnya kalau aku sih ngajarinnya gini sih, karena anak aku selalu bilang, "Abang, itu sebenarnya aturan itu tuh aku baru berlakukan setelah 1 tahun ini." Jadi aku bikin gini, setahun ini aku bilang, jadi waktu pas dari mulai Zafi lahir Desember 2021 aku bilang, sekarang takutnya mikir mereka kan setiap tahun bisa dirayain, aku nggak mau kayak gitu, biarin mereka belajar arti bersyukur tuh nggak selalu kayak gini sih gitu loh. Jadi aku bilang bahwa umur 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sama 17 tahun gitu. Walaupun dulu udah pernah ngerayainnya bareng gitu ya, itu pun sebenarnya karena anniversary kan, waktu zaman mereka umur 2 setahun ya. Baru 1 tahun. Iya, Abang dia 7 bareng. tahun. Iya, jadi 7 tahun. dibarengin karena si Ejas setahun, jadi ulang tahunnya dekat gitu. Tapi karena abangnya udah ngerti, jadi 1, 5, 10, 17 gitu. Tambahin lagi. Nanti abang berarti ulang tahun lagi umur 17 tahun. Nanti pas abang mau ke umur 35. Hah? Mau 35 tahun mau dirayain juga? Buat dirayain. Amin, Pakai ya Allah, panjang balon-balon umur, gini juga? sehat. Enggak, Enggak. makan malam sama mami Dedi. Oh. Pas hari ini juga anniversary Kak Faiz sama Kak Salma. Iya. Happy anniversary mami. Thank you, abang. Anaknya yang sweet banget, dia yang berkali-kali nanyain, "Dad, bikin acara apa buat Mami? Dad, bikin acara apa?" "Gak usah bang, Mami baru ulang tahun berapa bulan lalu. Sekarang acara kakak Ejas aja dulu." Bang. Bang yang pernah. Kado spesialnya, aku ini sih bikin video kenang-kenangan aja sih, video kenang-kenangan yang aku bikin aja dari handphone. Terus aku edit sendiri, aku VO sendiri, kayak jadi satu cerita awal ketemu sampai Ejas lahir gitu. Ya lumayan effort buat aku karena kan aku juga bukan seorang editor atau apa, jadi paling nggak Itu dia ngedit usaha yang udah sendiri. Sampai temen aku kan namanya perempuan ya. Kan bangga banget dibikinin gitu. Terus aku sampai teman-teman aku tuh pas ngeliat video itu si Sony bikin sendiri semuanya. Terus sampai teman-temanku pada ada yang ngejerit-jerit, "Ya Tuhan, gue juga mau diginiin," gitu-gitu sampai kayak gitu. Aku bilang itu dia benar-benar bikin sendiri karena proses dia bikin itu aku ngelihatnya tuh gini, "Sayang, kamu jangan masuk dulu, aku mau ini dulu, mau bikin sesuatu," kata dia gitu kan. Terus Mami karena dia bikin. tahu kali istrinya kepo kan dibanding daripada
pura-pura apa banyak nanya, dia langsung to the point. Aku mau bikin sesuatu, kamu keluar dulu. Ya udah, akhirnya ternyata dia bikin tuh dari jam berapa sayang? Jam 5 sore sampai setengah 7 malam lah, kadang jam 7 mau makan malam keluarga. Jadi udah sebenarnya dari berapa bulan lalu udah mau kasih apa ya anniversary sekarang ya gitu. Mungkin kalau barang-barang ya udah biasa gitu kan, atau bikinin acara makan malam ya udah pasti gitu kan. Apa ya gitu. Adalah tiba-tiba baru kepikiran hampir selama kemarin tuh, selama sebulan tuh mau bikin apa tuh bingung, baru kepikiran kemarin pas jam 5 sore bikin video aja lah, disatu-satuin, terus bikin VO, terus ada dia kan di kamar, kamu jangan masuk kamar dulu deh, keluar dulu, mau bikin sesuatu gitu. Jadi lumayan lah 1,5 jam tuh kayak ngedit sendiri, VO sendiri gitu. Dan ya udah jadinya buat dia, dan ya walaupun simple sih tapi paling enggak maknanya luas lah, berarti buat kamu, ya nggak sih? Kalau aku gini sih, kalau aku lebih ke arah sebenarnya kalau yang namanya pas anniversary buat aku tuh mungkin semua orang tuh bisa ngasih hadiah. Kalau beli bunga gampang banget, tinggal ke toko bunga terus beli, ya walaupun itu ada istilah effortnya gitu, ada usahanya, tapi dengan cara dia ngumpulin video dari awal sampai akhir, sampai anaknya lahir, sampai perjalanan percintaan kita, itu luar biasa sih. Karena kan itu capek banget ya kalau orang yang nggak pengen yang nggak usahanya luar biasa tuh nggak bakal bisa kayak gitu. Jadi buat aku ya yang namanya romantis itu ya dari hati gitu, nggak harus dibeliin sesuatu hal yang gimana gitu. Dan itu memang aku tanamin ke anak-anak juga sih gitu, bahwa kita sekeluarga bahagia karena Allah. Jadi kita tuh nggak butuh yang gimana yang wah-wahan, tapi kalau seandainya memang Allah kasih kebahagiaan itu dari hati, karena menurut aku orang yang kaya raya belum tentu bahagia gitu loh. Jadi itu yang Allah kasih buat kita, kebahagiaan luar biasa. Dijaga cinta kita, dijaga hati suami aku, dijaga hati aku gitu loh, dijaga keluarga kita tuh udah luar biasa sih buat aku kayak gitu. Kakak boleh tahu sendiri alat kalian seperti apa sih Kak? Balik ini maaf, dari kelas berapa baru? Keenam. Seperti apa nih Kak? Apa ya, sebenarnya perjalanan kita tuh masih panjang ya. 6 itu kan masih sebenarnya angka 6 itu kan masih perjuangannya panjang Muda banget, ya? tapi masih muda. Iya, kagak genap sayang. Kalau 7 ganjil ya? Iya kan. Iya. Jadi perjalanan kita masih panjang. Nah, tapi gini, di perjalanan yang masih kecil itu, ujian di awal pernikahan tuh udah luar biasa Allah kasih kan gitu, kayak gitu. Jadi ujian yang Allah kasih itu luar biasa. Kayak dulu zaman baru pernikahan kan, lahirnya Ejaz udah dikasih sama Allah ujian. Nah, Sony itu menunjukkan bahwa dia ada gitu loh, selalu ada di saat-saat itu gitu loh. Dan benar-benar aku lihat seorang laki-laki yang nggak boleh orang yang dia sayang tuh disakitin orang lain. Jadi dia benar-benar ngelindungin istri dan anaknya gitu. Jadi harapan aku ke depan dari 1 sampai 6 ini yang luar biasa yang Allah kasih ke aku tuh, aku selalu bilang ke orang-orang, karena aku bangga sih, aku bahagia gitu, aku dikasih bahagia sama Allah. Bahagia tuh gini, Sony itu dari pertama kali kenal sama aku, pertama kali banget aku ingat, sampai detik ini tuh nggak ada yang berubah dari dirinya dia, sedikit pun cara dia nge-treat aku tuh nggak berubah sama sekali. Jadi kayak dia pertama kali aku kenal gitu, sweetnya dia, kadang lucunya dia, terus yang kayak muji istrinya juga masih gitu, mau istrinya dari kurus gemuk, kurus lagi gemuk yang sampai gede banget, terus kurus lagi ya, nggak pernah dia bilang nih kamu gemuk nih sekarang nih, ayo kamu kurusin badan, nggak. Itu dari diri aku sendiri yang mau ya, karena aku pengen ngejaga penampilan aku aja gitu. Tapi dia nggak pernah nuntut apapun gitu, suami aku nggak pernah nuntut apapun, dan alhamdulillahnya dia selalu ada buat kita ya bang. Sama mami waktu itu pernah, jadinya lagi capek terus lagi tidur. Terus maminya nyeterin mami. Terus pas itu Didi bilang, mami bilang kenapa nggak aku aja yang nyetir sayang gitu. Nah terus abang ngerti, itu artinya jadi nggak boleh nyetirin wanita, nggak boleh disetirin. Oh Didi nggak mau disetirin perempuan. Padahal dia kecapean. Aku bilang udah aku aja yang nyetir, nggak usah aku aja kata dia gitu ya. Mami abang main dulu ya. Iya. Ya. pasangan muda yang dikali sedikit atau tidak berpisah.
Ya makanya penting banget quality time ya. Quality time. Quality Terus- time dia nih malah justru jujur ya, dia tuh sering banget ngajakin aku quality time. Malah justru dari Sony yang sering banget ngajakin tuh yang kayak, sayang kita nonton berdua yuk, dinner yuk. Sampai kemarin waktu pas di Bali, mau dimanapun di Jakarta tuh pokoknya seminggu sekali itu dia pasti ngajak aku. Dan Masya Allah luar biasa ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang aku bilang, Allah kasih aku hadiah dari sujud aku setiap hari sama Allah. Aku minta dikasih kebahagiaan, dan saat itu tuh aku ibadah di tanah suci. Pada saat aku mau nikah sama dia, aku bilang aku pengen bahagia ya Allah, aku nggak mau sampai pisah, aku capek, aku pengen ini adalah pernikahan aku seumur hidup aku, udah jangan sampai gagal lagi gitu loh. Allah kasih bener-bener janjinya diturunin sama Allah. Dia istilahnya di saat itu aku minta ampun sama Allah, aku juga bukan manusia yang sempurna, aku minta sama Allah dikasih kebahagiaan luar biasa gitu. Dan Allah kasih bener-bener kebahagiaan itu nggak sama sekali, istilahnya aku tuh nggak apa ya, aku bisa dibilang kalau yang namanya masalah itu pasti ada di dalam rumah tangga ya, tapi itu gimana caranya kita sebagai pasangan satu sama lain, kalau misalkan suaminya lagi marah, ya istrinya jangan ikutan mancing. Kalau suaminya capek, ya istrinya lihat momen dulu nih, nunggu kalau suaminya udah enakan. Begitu pula sebaliknya gitu. Jadi kita sih Tapi kurang sebenarnya ajar sih kalau ada suami lagi marah, istrinya mancing. Itu kayak suaminya marah, istrinya pergi mancing. itu mancing ikan. Gitu. Nah, jadi apa ya, kalau aku tuh lebih ke arah gini sih, bersyukur sama Allah ya, Allah udah kasih luar biasa. Karena Sony ini tipe orang yang jujur sampai detik ini, kalau pergi itu, kalau dia kerja itu kan dia bisa mampir atau main sama temennya dong gitu kan, tapi dia tuh enggak. Dia abis selesai syuting, dia telepon istrinya, sayang aku udah selesai syuting, kita jalan yuk. Terus aku bilang, oh ya udah ayo gitu. Terus atau dia pergi nih mau nge-gym aja, sayang temenin aku dong, nanti abis itu kita jalan kemana. Dia tuh tipe laki-laki yang gitu. Dan kalau abis pulang kerja sukanya pulang ke rumah sama anak-anak, seneng. Dan setiap mau liburan berduaan tuh kita selalu gagal karena kita kayak nggak tega sama anak-anak. Tinggalin ya. Aduh kasihan nih anak-anak, udah ajak aja deh. Akhirnya ajak anak-anak, ajak anak-anak. Nah ini baru sekarang nih dia bilang, boleh lah kita 2 hari atau 3 hari yang berdua doang gitu kan. Aku bilang, ya nanti kita cari waktunya. Aku bilang kayak gitu ya sayangnya. Udah ada rencana belum? Tadi enggak, Enggak, udah 3 aja. Sisa 9 kilo lagi nih, jangan. Masih PR. Kemarin sih pengen ke Malaysia bentar aja 2 hari gitu kan. Cuma nggak tahu nih gara-gara mau ke Bali aja kemarin mau berdua nggak jadi lagi, nggak tega. Nih mau ke Malaysia lagi, aduh kalau ngeliat anak tuh bawaannya nggak tega gitu. Apalagi kalau dia udah bilang ikut atau segala macam, aduh luluh gitu. Kalau anak minta sesuatu tuh kayak luluh banget gitu. Jadi itu yang bikin susah selama ini. Harus coba apa sih ya? Siap-siap, bukan ya? Harus coba kayak tega-tegain diri sebentar sih sebenarnya gitu buat kayak gitu. Tapi belum berani juga. Tadi katanya lagu Coldplay menjadi lagu kalian momentum banget ya. Apakah nanti Coldplay ke Jakarta bakalan nonton apa sih berapa? Oh kalau Coldplay Iya. itu kemarin pas aku udah war sih, tapi gila ya sampai 500.000 waitingnya. Aku sampai yang kayak, hah? Ya udahlah, aku mikir, tapi aku nggak sampai gila banget yang nanti kepikiran sampai beli di calo juga nggak mau sih. Jadi ya andainya kalau emang ternyata sama Allah kita diizinkan untuk nonton, pasti dia tiba-tiba konser lagi Cie. Tiba-tiba Hari kedua tiba-tiba dapat, atau ada orang yang berbaik hati. Ini tiket Coldplay gitu Cie. karena kan Ngarep. ada story-nya gitu. Kita tuh karena Satu ada suka story-nya. lagunya, kedua itu jadi wedding entrance-nya kita pas lagi nikah. Kan kita kan biasanya kan orang kalau nikah kayak sakral gitu, maju berdua kayak fokus banget. Kalau kita enggak, kita pakai lagu Coldplay itu kita kayak joget-joget gitu. Jadi kayak unik dan suka banget sama artinya juga dari lagu itu gitu. Makanya pas tiba-tiba tahu Coldplay mau datang datang nih gitu kan. Terus aku mikir gitu, lumayan nih buat kado anniversary tadinya juga nggak mau ngomong gitu kan.
Ternyata nggak dapat, baru dibilang sayang maaf ya nggak dapat, nggak Iya. ngomong gitu. Iya. Tadinya mikirnya gitu, lumayan nih buat tanggal 21 kali aja ada berita bagus, ini aku dapat berita ini nih buat anniversary kita gitu. Tapi ternyata enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Paling enggak kan lagu kan cuma kenangan aja, tapi kan paling enggak hubungan ini aja kan yang harus diinin. Kita nggak dapat tiketnya, kita masih bisa dengerin lagu di mobil sambil pelukan Bener. kan. Paling penting sama kamu. Iya. Makna yang paling diingat apa nih kak? Paling berkesan? Ya itu something Iya, just like this something just like itu, this. karena artinya juga ngena juga buat kita, Yes, pas banget karena Bagus kan banget artinya. kita nggak perlu menjadi superhero untuk bisa nyenengin pasangan, kita nggak perlu jadi sempurna gitu. Laki-lakinya nggak perlu jadi kayak Spider-Man, kayak Batman untuk bisa digila-gilain sama istrinya. Tapi paling nggak setiap orang punya kekurangan, kita nerima kekurangan itu dan kita harus saling menyempurnakan. Jadi itu kayak lagu yang kayak bersyukur dengan pasangan satu sama lain lah, nerima apa adanya gitu. Ucapan kado buat Ejas apa nih? Kado buat Aegis ada, dia suka koper yang jalan-jalan itu loh, yang kalau dipencet iya yang etik itu. Jadi udah dibeliin warna kesukaannya dia, warna pink yang buat ada gambar-gambar anak-anaknya itu sih. Nah, dia tuh jiwa entertainnya tuh udah apa? Jiwa seninya tuh udah kelihatan banget. Jiwa seninya kelihatan banget dan anaknya nggak takut kamera, maunya ikut syuting, maunya kalau di make up suka, kalau didandanin diem. Terus kayak tadi semua teman-teman pada bilang, "Fai, anak lo itu biasanya kalau anak-anak kita tuh udah yang cranky, nangis gitu yang rame, tapi kalau dia tuh yang tetap wah kayaknya dia lagi menjadi princess hari ini gitu, dia happy banget gitu. Sampai sekarang aja masih Takut make upnya rusak katanya. kayak gitu. Kenapa? Aku gini, semuanya anak-anak aku arahinnya gini. Pertama, kita kasih dulu landasan agama. Tujuan kita sama Allah, aku nggak mau ketukar. Hubungan kita ini dijaga sama Allah. Karena hubungan kita ini kita libatin Allah. Kita cinta sama Allah, Allah kasih cintanya sama kita berdua dijaga kayak dilindungin nama Allah gitu. Nah, anak-anak juga itu kita kasih. Jadi akhlaknya dia biar dia tuh bisa mempunyai akhlak yang baik, landasan agamanya bagus, bisa jadi hafiz-hafizah Quran itu dulu. Setelah itu baru dia boleh jadi apapun. Salah satunya kayak kemarin Abang Fas itu dia ditawarin salah satu film yang besar banget. Fenomenal Aku lah nggak filmnya. sebut ya. Film ini besar banget. Film ini besar banget. Kok bisa? Oh iya, dia ngomong. Masih ngarep ya. Ya kak, luangin kak. Jangan. Jadi ini film besar banget gitu loh. Fas diminta untuk menjadi karakter yang dicintai si orang banyak ya, orang udah suka ini, dan film ini diminta Fas akan menjadi si orang ini sampai besar nanti. Jadi dikontraknya langsung gitu. Setelah itu di luar dari filmnya dikontrak lagi juga sama brand-brand yang sudah nunggu di belakangnya gitu. Coba menurut kita Dan belum kita lah, belum ya saatnya. kita udah ketemu sama sutradaranya sampai dipanggil terus, dan ternyata film itu tuh udah banyak yang screen test yang sudah ternama, tapi tetap dari sutradaranya semuanya menurut mereka karakter itu adalah Fas gitu. Enggak, karena sebelumnya alhamdulillah banyak yang nyayangin anak-anak kita Ya, gitu, banyak gitu. juga. Tapi kalau menurut aku pribadi memang masih belum saatnya gitu. Dia kan masih harus bermain, masih harus belajar, masih harus ngaji gitu. Dan kita kan yang tahu bagaimana proses tumbuh kembang anak itu gitu. Kalau orang mungkin ngelihatnya masya Allah tabarakallah anak-anak kita sesuatu yang menurut mereka luar biasa gitu. Tapi kan proses mencapai ke situ kan adalah perjuangan seorang orang tua gitu ya, untuk bisa anak-anak tuh sampai ke situ. Jadi kita nggak mau ngerusak prosesnya, perjuangannya, tiba-tiba jadi belok gitu anak-anaknya. Sebenarnya ini kan adalah ujian kita sebagai orang tua. Kalau orang tuanya silau harta pasti kan akan diterima gitu. Tapi kan tujuan kita bukan itu. Allah kasih kita anak-anak kita dijaga dengan agama. Tujuan aku begitu Fas udah mencapai tujuannya dia menjadi hafiz Quran, dia kan tahu nih mana yang baik dan enggak. Tahu sendiri kan dunia entertainment, kalau kita nggak kuat
kita bisa jadi hitam dan putihnya tuh berbahaya banget, tipis bahaya gitu loh, banget. gampang banget kesenggol gitu. Jadi kita sebagai orang Yang tua udah punya- nikah aja masih bisa melenceng, apalagi anak kecil yang belum. Apa sih? Aku lagi ngomong apa? Ini maksudnya, ya, apalagi anak-anak yang masih murni, takutnya nggak tahu arahnya gitu. Tahu. Thank you. Oh doanya ya, lupa ya. Oke. Oh dia ngomong tadi ya? Oh. Oh. Tetep ya. Emang tadi datang sih? Dah, kamu kok nggak tahu, parah banget sih. Ada dia sayang parah deh kamu. Oke, doanya buat kakak Ejas, mudah-mudahan kakak Ejas didoain bisa menjadi anak yang soleha. Cita-cita orang tuanya kakak menjadi hafizah Quran juga tercapai. Kakak bisa bahagia selalu, menjadi anak yang sukses, dijaga sama Allah. Kita sebagai orang tuanya bisa memberikan kebahagiaan yang luar biasa, dan cita-cita apapun nanti yang kakak inginkan, insya Allah kita sebagai orang tua support selama landasan agamanya sudah baik gitu. Dan doanya untuk kita juga Doain ya. di anniversary ini, doain mudah-mudahan kita dijaga terus sama Allah, saling sayang selalu, terus dikasih kebahagiaan luar biasa sama Allah. Udah ya. Terus bisa sampai tua sama-sama, sampai kakek nenek tua bareng-bareng. Terus suami aku menjadi laki-laki yang selalu setia, menjaga aku dan anak-anak. Dan semoga kamu dikasih sama Allah kesuksesan luar biasa. I love you. Audio Jungle.